Juara bertahan Argentina mengawali upayanya untuk mempertahankan gelar di ajang Piala Dunia 2026 menghadapi salah satu tim dari Afrika yaitu Aljazair. Banyak orang memperkirakan bahwa pertandingan akan berjalan cukup ketat karena memang yang dihadapi oleh Argentina adalah salah satu tim di Afrika yang punya kualitas pemain cukup baik ya. Aljazair punya pemain-pemain depan dan tengah yang sangat baik dalam diri Bentaleb, Musa, Chaibi yang menurut saya punya skill yang cukup bagus. Tapi kalau kita melihat hasil akhir pertandingan, skornya di luar dugaan ternyata cukup tidak berimbang. Argentina unggul telak dengan skor 3-0. Lionel Messi memborong 3 gol bagi Argentina di laga ini. Dan Messi sekali lagi membuktikan bahwa dia adalah pemain yang punya kemampuan memang di atas rata-rata. Dan lebih dari itu dia masih punya ambisi besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia kali ini. Ingin membuktikan bahwa dia masih bisa memberikan yang terbaik bagi Argentina. Salah satu yang kita lihat sangat menarik di pertandingan di Piala Dunia kali ini adalah kematangan bermain yang ditunjukkan oleh Argentina. Mungkin memang Messi sentris itu masih menjadi salah satu isu yang terlihat menonjol di laga melawan Aljazair. Tapi secara tim Argentina menunjukkan kematangan bermain yang sangat baik yang membuat mereka dalam 2-3 tahun terakhir menjadi tim yang sangat kuat yang sulit dikalahkan. Kita melihat dimulai dari lini pertahanan. Argentina memang punya pemain-pemain belakang yang kuat ya. Romero dan kawan-kawan ini sangat solid dan tidak mengherankan karena Scaloni dulu memang basicnya adalah seorang pemain dengan karakter bertahan. Jadi timnas Argentina ini dibangun dengan fondasi utama pertahanan yang kuat. Di kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Latin, Argentina bertahan dengan sangat baik dan hanya memberi ruang bagi lawan untuk menciptakan ancaman melalui tendangan atau sentuhan rata-rata hanya 6,5 per pertandingan. Dan di laga kali ini tercermin ketika menghadapi Aljazair. Aljazair juga hanya punya 6 peluang untuk mengancam gawang Argentina dan tidak ada satupun yang on target. Jadi kunci pertahanan yang solid itu memang membuat lini tengah menjadi bermain lebih tenang. Apalagi memang Argentina memiliki trio lini tengah yang luar biasa ya. Lini tengah yang diisi oleh Ale McAllister di lini tengah, di sisi kanan ada Rodrigo de Paul dan ada Enzo di sisi kirinya. Itu membentuk layer yang sangat kuat yang membuat pertahanan jadi lebih tenang, yang membuat dua fullback Argentina bisa naik turun dengan leluasa. Jangan lupa fondasi 3 gelandang yang kuat inilah yang juga membuat Lionel Messi yang diperankan sebagai seorang pemain free roll itu menjadi nyaman juga memainkan perannya. Jadi dalam formasi 4-3-3 yang dibangun oleh Scaloni, 3 pemain depan, Messi di kanan, kemudian ada Lautaro di tengah, di kiri ada Tamada. Itu selalu cair posisinya dan Messi adalah orang yang diberi keleluasaan untuk memainkan perannya secara bebas atau istilahnya free roll. Jadi walaupun Messi dimainkan di sisi kanan dalam formasi 4-3-3, kita sering melihat bahwa Messi itu lebih banyak ada di area tengah, di belakang posisi striker. Jadi seolah-olah Messi bermain di posisi nomor 10 di belakang Lautaro. Nah, posisi yang sangat cair itulah perputaran rotasi yang tidak pernah kaku itu yang membuat pertahanan Aljazair kesulitan. Dan kita bisa melihat itu terjadi dalam proses gol pertama Argentina misalnya. Ketika Messi di lapangan tengah mengirimkan bola ke depan, semua pemain seolah-olah melihat bola akan dieksekusi oleh pemain depan. Tapi ternyata bola kembali kepada Messi dan dieksekusi oleh Messi. Jadi pemain depan Argentina dalam hal ini Tamada maupun Lautaro itu sering melakukan pergerakan tanpa bola yang tujuannya adalah memancing perhatian bek-bek lawan dan kemudian menciptakan peluang, menciptakan celah di area half space. Dan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Messi. Berkali-kali Aljazair terpancing dengan cara main Argentina, membiarkan area half space itu menjadi kosong dan kemudian diisi oleh Messi dengan sangat baik untuk melepaskan tendangan kaki kirinya yang keras. Dan bukan hanya Messi yang melakukan itu dengan sangat baik. Kita melihat bahwa sepanjang pertandingan Argentina juga bermain dengan beberapa kali memberikan ancaman yang dilakukan oleh pemain-pemain yang lain. Secara kualitas permainan, Aljazair sebetulnya bermain cukup bagus. Bahkan mereka menang dalam possession dengan 56-57% menghadapi atau mungkin 54% menghadapi Argentina yang hanya punya 46%. Bahkan dari segi passing, Argentina sedikit kalah. Passingnya Aljazair itu lebih banyak ya, lebih mengalir dengan 583 passing, Argentina hanya 555. Tapi lagi-lagi Argentina lebih efektif dalam permainan. Pertahanannya solid, lini tengahnya kuat, mensupport lini depan, sehingga akhirnya di depan mereka dengan fluidity yang dimainkan oleh Messi, Almada dan juga terutama pergerakan Lautaro, itu mereka bisa menciptakan lebih banyak peluang. Ada 9 peluang yang berhasil diciptakan oleh Argentina, dibuat secara bergantian oleh pemain depan maupun pemain tengah, dan 6 diantaranya on target.
3 menjadi gol yang dibuat oleh Messi. Ini cara main Argentina ini menurut saya sangat menarik dan menunjukkan kematangan mereka sebagai tim yang sudah terbentuk lama, dan pelatih Scaloni memang tidak terlalu banyak melakukan perubahan. Kalau kita lihat susunan pemain yang turun hari ini, 11 pertama, itu tidak banyak berbeda dengan 11 pertama yang sering dimainkan di laga kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Latin. Jadi dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh Argentina hari ini, kita melihat ini adalah salah satu tim yang punya peluang, punya kans besar untuk melaju jauh hingga ke fase akhir. Bahkan tidak mustahil Argentina punya kesempatan juga untuk mempertahankan gelarnya.